jiwa tewas kami, tapak mati bersyukur, tapak suku mati bersyukur, tapak nyawa tewas maha cahaya. Tersebut tidak untuk dikotak-kotakan, akan tetapi menjadi pemersatu bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, layaknya sebuah pelangi yang berwarna-warni yang menaungi bumi pertiwi ini. Terlaksananya acara ini, harapan kami Ibu Bapak semua dapat mengikutinya dengan baik dan nyaman, sehingga kita bisa mendapatkan pengertian dan wawasan yang lebih luas mengenai aspek kebudayaan, kemanusiaan, dan nasionalisme Indonesia. Tak lupa. Yang kedua ada Mbah Luki Hendrawan yang biasa kita panggil Mbah Luki. Beliau sebagai tokoh budayawan yang sudah melintang di kancah Indonesia hari ini. Mangga Mbah dihaturanan. Rahayu. Yang mangga duduk. Perkenalkan, saya sekarang memutarkan video mengenai kita pakai mic yang bagus dulu. Saya akan memutarkan sedikit tentang diri saya dan mengenai perjuangan kakek saya. Tolong Pak Chandra. Nama saya Sugiharto kelahiran 9 Mei 1975. Saya anak terbesar dari 2 bersaudara. Ayah saya bernama Hamdan Haja dan ibu saya bernama Yuritan. Adik perempuan saya bernama Khairipan. Nama saya Tang Yoksian. Saya orang Indonesia suku Tionghoa. Saya ada di Indonesia karena saya memiliki seorang ayah yang datang dari daratan Cina dan hadir di Indonesia. Waktu dia hadir, dia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya 2 tangan dan dia mencoba untuk berjualan ikan. Dia menangkap ikan di laut karena kita tahu Indonesia itu amat sangat kaya. Jadi dia menangkap ikan, lalu dia mencoba berjualan di pasar. Itu pertama kali dia masuk Indonesia. Dia hanya punya 1 baju dengan sebuah harapan yang disebut negara Indonesia. Nah waktu itu setelah kakeknya Sugi bisa punya 1 pabrik dengan join beberapa orang, lalu lambat laun dia mengumpulkan uang dan membeli sahamnya teman-temannya. Akhirnya pabrik itu dimiliki oleh beliau sendiri.
This is Hiroshima, the day after the atom bomb exploded over Japan's seventh largest city and etched its message of doom to an empire. Nah, ketika di perjuangan sekitar tahun setelah Indonesia merdeka, di daerah yang namanya daerah Majalaya itu masih banyak tentara Jepang. Jadi bukan kayak semua pergi gitu ya. Nah, disitulah sebetulnya tentara-tentara di daerah Majalaya itu masih berjuang. Waktu mereka berjuang, orang itu artinya masih dikejar-kejar oleh Jepang. Dan waktu itulah kakeknya Sugi itu berpikir apa yang bisa dilakukan. Dia mengosongkan satu tangki benar-benar kosong dan dia menjadikan dia punya pabrik dengan tangki ini tuh base untuk para pejuang. Jadi para pejuang kalau siang dia sembunyikan di sana. Lalu dia kirim makanan, dia kirim lewat timba dengan di bawah tempat solar itu stempel ya, lampu kecil gitu. Lalu dikasih makanan supaya mereka kuat, ada makanan, ada minuman, dan kalau malam mereka bergerilya, jadi keluar berperang lagi sama Jepang yang masih ada di daerah Majalaya. Nanti kalau siang atau subuh balik lagi ke pabrik yang dimiliki oleh papa saya. Cuman dengan berlalunya waktu, kayaknya akhirnya ketahuan bahwa dia itu menyembunyikan para prajurit dan akhirnya ditangkap lalu dijadikan tahanan politik di daerah Sukamiskin. Itu adalah suatu hasil ya kerja keras dari founding pada kita ya, bagaimana mewujudkan Indonesia yang bisa bersatu dulu baru bisa mencapai kemakmuran. Tanpa itu nggak mungkin bahwa kita memang berada di sini, kita harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan hanya untuk kelompok tetapi kebersamaan sebagai suatu bangsa Indonesia. Dan untuk itu ini bukan tugas siapa atau suku mana, tapi merupakan kewajiban semua pihak. Menunjukkan jati diri kita, ya kita akan semakin terkucil. Ya berarti kita semua harus bangun, nggak ada lagi, harus bangun. Berarti isu-isu di luar yang saling mendikotomikan antara etnis ini, suku ini akan selesai di diskusi hari ini ya Mas Sugiya. Moga-moga saya harapkan itu. Ya semoga teman-teman dari Tionghoa dan dari manapun, suku apapun, etnisitas apapun bisa bersatu demi negara kita yang kaya, karena kita nggak tahu ini musuhnya yang mana. Ya. Kita belum sampai situ berarti kan kita ngobrolnya, benar nggak pasti? Biar yang lain pada penasaran, sebenarnya apa sih yang menjadi urgensinya kita bikin acara hari ini mungkin ya Mas Sugiya. Saya pikir kalau misalkan hari ini apa sih yang harus dilakukan pertama kali setelah bangkit dan kita semua memiliki kesadaran bahwa
oke, kita warga negara Indonesia, terus setelah itu apa? Kita harus mulai membangun kesadaran. Kita hidup sekarang di era yang namanya globalisasi. Globalisasi itu kan berarti kita seperti kita punya tuan rumah, tapi tamu kita persilakan masuk. Tapi terkadang kan tamu-tamu kita ini kan orang-orang yang ya tidak tahu budaya kita, tidak tahu sistem kemanusiaan kita. Kita ngomong secara garis besar ya. Kalau di luar sana, itu globalisasi itu setahu saya dibagi 3 grup besar. Grup timur, ya seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Barat, Amerika, Eropa, dan Timur Tengah. Nah, ini kan mereka orang sebenarnya bisa diomongkan sebagai tamu. Ketika tamu itu ya kalau tamu itu bisa sopan, bisa baik, ya kita juga kan enak. Tapi kalau selama tamu itu tidak sopan, memakai aturan mereka di tempat kita, ya mungkin sudah saatnya kita sadar kita harus melakukan sebuah perlindungan untuk diri sendiri ya. Kalau nggak ya kita dijaga, ibaratnya rumah kita punya rumah. Nah, tamunya datang, ceritanya nih di rumah kita ada wastafel yang terbuat dari emas. Dia orang ya karena bukan rumah dia ya dia jaga aja wastafelnya. Sedangkan di situ kan ada saluran air dan segala kan. Nah botol segala lingkungannya rusak, nah gimana? Iya. Jadi itu yang harus kita jaga. Iya, jadi kan bukan orang lain. Iya. Tetap aja kita yang berada di rumah itu. Iya. Itu udah bukan lagi ngomongin kamu dari mana, tapi ini rumah kita bersama dengan kita. Ya gitu. Kita tuh sebuah keluarga besar. Iya. Kita harus bersatu yang melindungi keluarga besar kita yang mimpi kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Indonesia itu butuh pejuang, bukan butuh pengecut, ya nggak? Setuju. Ada lagi yang disampaikan Pak Sugi? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali. Sehingga saya bisa duduk di sini dan bisa berbicara. Pada dasarnya apa yang saya sampaikan merupakan kegelisahan dari saya pribadi. Dulu saya tidak pernah berpikir tentang kehidupan bernegara. Bahkan saya berpikirnya bahwa sentimen yang bernuansa sara itu semakin sulit. Sara itu suku, agama, dan ras. Ini mengerikan sekali, sangat mengerikan. Tapi seharusnya kita tambahkan lagi bahwa ternyata kebudayaan besar bangsa kita itu belum pernah naik ke panggung dunia. Kita bisa lihat ya, bagaimana film-film. Saya tidak suka dengan istilah Cina sebetulnya. Istilah Cina itu hanya pantas ditujukan untuk mereka yang ada di sana, di Republik Cina. Yang di sini bukan. Yang di sini adalah bangsa Indonesia. Jadi ketika kita melihat film-film Cina, mereka membawa kebudayaan. Melalui film kungfu kita bisa lihat bagaimana kebudayaan mereka diangkat ke panggung dunia. India sama. India mau lagi perang, mau lagi apapun, begitu lihat tiang keputaran nyanyi. Tapi mereka punya kebanggaan. Ini kebudayaan kami. Bajunya juga sama, mereka pakai baju India. Bahkan kebudayaan Timur Tengah. Mereka mampu masuk kemana-mana, terutama ke negeri kita. Ini luar biasa. Entah siapa yang memperjuangkan ini semua kok bisa sampai seperti itu. Rampes. Nama saya Ivan, saya Panglima Utama Pangkalan Adat Republik Indonesia. Sedikit bercerita nih, kadang-kadang di lingkungan masyarakat pribumi yang ada di bawah, kebanyakan nyalahin orang-orang etnis Tionghoa. Itu tanah kolot aing dibeli ku orang Cina. Cina apa dengan kata-kata yang kasar. Tapi kalau menurut saya, di sini bukan orang-orang etnis Tionghoa yang salah,
tapi leluhur kita yang goblok yang ngejual gitu. Nah sekarang pertanyaannya ini untuk Pak Sugi. Saya minta sebutkan minimal 3 upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Minimal 3 upaya ya.